Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada minggu ini sekali lagi kita boleh mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, khususnya dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat pada minggu ini, pelajaran yang pertama untuk triwulan yang ketiga yang bertajuk Paulus dan Jemaat Efesus. Dan pada triwulan ini saudara, kita akan mempelajari satu buku yang menarik, yaitu buku Efesus di dalam Perjanjian Baru. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Paulus dan Jemaat Efesus. Yang menjadi pertanyaan untuk pelajaran pada minggu ini ialah, apa tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus? Bacaan ayat Alkitab seperti yang tertera di skrin saudara, dan ada baiknya kita baca sebelum kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Ayat hafalan dalam Efesus 1 ayat 9 dan 10 versi Borneo mengatakan, Dia memberitahu kita rahasia kehendaknya menurut keredaannya yang sudah ditentukannya dalam Kristus, bahwa setelah sampai masa pelaksanaannya, Dia akan menyatukan segala sesuatu di bawah Kristus sebagai kepala, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Pendahuluan sekolah sahabat. Efesus adalah salah satu kota tempat Paulus tinggal untuk masa yang lama untuk berdakwah atau melayani. Orang Efesus sangat berminat dengan Injil. Mereka juga mengambil langkah drastik untuk meninggalkan gaya hidup lama mereka. Paulus mengucapkan selamat tinggal kepada orang Efesus dengan sedih dan memberi amaran kepada mereka tentang kemurtadan masa depan di kalangan mereka. Beberapa ketika selepas itu, dia merasakan keperluan untuk mengajar mereka dan mendorong atau memberi semangat kepada mereka dengan melalui surat, yaitu surat kepada jemaat di Efesus. Paulus menulis untuk menyadarkan orang percaya di Efesus kepada identiti penuh dan keistimewaan mereka sebagai pengikut Kristus. Dan untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat pada minggu ini, kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang tertera di skrin saudara. Kita langsung ke tajuk yang pertama, yaitu Paulus, Evangelis dan Efesus, penulis kitab Efesus. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Paulus melakukan pelayanannya di Efesus? Apakah yang Paulus lakukan semasa kunjungan pertamanya di Efesus pada penghujung perjalanan penginjilannya yang kedua? Kisah Para Rasul 18 ayat 19 mengatakan, lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara tentang orang-orang Yahudi. Efesus adalah salah satu kota terbesar di dalam Empire Rome dengan penduduk kira-kira 250.000 orang. Ia merupakan ibu kota salah satu wilayah terkaya empire di wilayah Asia yang merangkumi banyak perkara yang kita kenal hari ini sebagai Asia Kecil. Pada zaman Paulus, wilayah itu atau kawasan itu sedang menikmati masa pertumbuhan dan kemakmuran. Sebagai sebuah bandar pelabuhan, Efesus juga berada di persimpangan jalan darat dan darat yang penting. Walaupun orang ramai menyembah banyak dewa di kota itu, Artemis yang dianggap sebagai dewi perlindungan kota adalah yang dianggap tertinggi. Ibadahnya menjadi tumpuan upacara sivik, permainan olahraga, dan perayaan tahunan. Artemis dipanggil Diana oleh orang Rom. Kita boleh baca dalam Kisah 19 ayat 24 dan juga ayat 35. Paulus berkhotbah di Efesus untuk masa yang singkat pada penghujung perjalanan pelayanannya yang kedua. Dia menyatukan kerjanya di sana semasa perjalanan ketiganya. Kita lihat di skrin saudara bagaimana perjalanan Rasul Paulus di dalam pelayanan di Efesus. 52 AD, Paulus berkhotbah di Efesus. Kemudian antara 52 hingga 53 AD, Aquila, Priskila, dan Apolos berkhotbah. Kemudian 53 hingga 56 AD, Paulus berkhotbah selama 3 tahun. Kemudian 57 AD,
Paulus mengucapkan selamat tinggal kepada para penatua Efesus di Miletus. Kemudian 62 AD, Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus di Roma. Dan kita boleh membaca semua kisah ini di dalam Kisah Para Rasul 18, kemudian pasal 19, pasal 20, dan pasal 28. Tajuk yang kedua, huru hara di gedung. Yang menjadi pertanyaan, apa kesan pelayanan Paulus di Efesus? Apa yang berlaku di dalam gedung atau bangunan? Kisah 19 ayat 18 hingga 19. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Kesaksian Paulus di kota Efesus yang besar dan canggih ini sangat berpengaruh sehingga memberi kesan kepada penjanaan ekonomi yang penting untuk bandar itu, yaitu apa? Industri pelancongan yang tertumpu pada kuil Artemis. Orang Kristen di Efesus secara sukarela membakar buku-buku sihir dengan jumlah nilai $4 juta Amerika Syarikat. Kisah 19:19 kalau dinilaikan. Nah, mengapa mereka melakukannya? Kita boleh baca dalam Kisah 19. Mereka faham bahwa Yesus lebih berkuasa daripada syaitan. Mereka terpaksa memusnahkan sebarang hubungan dengan kuasa setan untuk melayani Yesus. Akibat risau bahwa retorik anti berhala, Paulus akan melumpuhkan sokongan keuangan dari aktiviti kuil itu, maka Demetrius, tukang perak, telah menghasut rakan sesama tukangnya untuk merusuh. Dia berpikir bahwa perniagaannya akan muflis jika semua orang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tajuk yang ketiga, yaitu mendengar surat kepada jemaat Efesus. Yang menjadi pertanyaan, apa kandungan surat Paulus kepada jemaat Efesus? Apa tema utama yang kelihatan di dalam surat ini? Bagaimana Paulus memulahkan dan mengakhiri suratnya kepada umat percaya di Efesus? Kemudian apakah kita pelajari tentang keinginannya yang paling mendalam untuk mereka? Dan kita boleh baca dalam Efesus 1 dan juga Efesus 6. Efesus 1 ayat 1 hingga 2 mengatakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Paulus menulis surat, ia bukan surat kepada orang tertentu, tetapi kepada jemaat atau gereja. Ia perlu dibaca di khalayak ramai orang oleh Titikus yang membawanya. Pada masa itu gereja berkumpul di rumah di mana beberapa keluarga berkumpul untuk beribadah. Kita boleh lihat dalam Filemon 1. Nah, kumpulan yang berkumpul mungkin termasuk ahli, isi rumah, tuan rumah, hamba, pelanggan, yaitu orang bebas yang bergantung kepada isi rumah untuk mendapatkan sokongan, dan juga mungkin pelanggan. Paulus memasukkan message khas untuk beberapa kumpulan itu dalam suratnya. Yaitu kalau kita lihat secara ringkas, saudara, ringkasan daripada surat Efesus ini, yaitu mukadimah, salam pengenalan, berdoa agar umat percaya menerima hikmat yang berfokus Kristus, dahulunya mati rohani, sekarang ditinggikan bersama Kristus. Kemudian pembinaan gereja Kristus terdiri daripada orang Yahudi dan bukan Yahudi. Kemudian seterusnya, pasal yang ketiga, Paulus sebagai pengkhotbah mengenai Kristus kepada orang bukan Yahudi. Kemudian pasal ketiga juga, berdoa agar umat percaya mengalami kasih Kristus. Kemudian pasal yang keempat, berpegang pada kesatuan gereja yang diinspirasikan oleh Roh. Kemudian seterusnya pasal keempat itu, jalan kehidupan baru yang memupuk perpaduan. Dan seterusnya pasal yang kelima, berjalan dalam kasih, terang dan kebijaksanaan. Kemudian disambung lagi dengan amalkan kehidupan berbentuk Kristus
dalam rumah tangga Kristen. Kemudian pasal yang ke-6, berdiri bersama, gereja sebagai tentara Tuhan. Dan yang terakhir, salam penutupan di dalam pasal yang ke-6. Nah, pada permulaan surat itu, Paulus memperkenalkan dirinya sebagai penulis. Hampir di setengah surat itu, Paulus sekali lagi memperkenalkan dirinya dengan menyebut namanya, melabelkan dirinya sebagai orang terpenjara karena Kristus Yesus untuk kamu, orang bukan orang Israel. Kemudian yang memperkenalkan satu refleksi pribadi tentang pekerjaannya sebagai seorang rasul. Di penghujung surat itu, dia sekali lagi merujuk kepada pemenjaraannya dan diakhiri dengan kata-kata pribadi. Walaupun sesetengah sarjana menafikan bahwa surat itu ditulis oleh Paulus, adalah penting untuk diperhatikan bahwa surat itu dengan jelas mendakwa Paulus sebagai penulisnya. Kebanyakan orang Kristen menerima dan sememangnya betul Paulus sebagai pengarang buku Efesus. Secara ringkas, kandungan surat Paulus kepada Efesus ini terbagi kepada dua, yaitu bahagian doktrin. Kita lihat di skrin saudara, berkat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di sorga. Kemudian poin ketiga, doa untuk gereja. Kemudian poin ketiga, perpaduan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Kemudian yang keempat, penyingkapan misteri Kristus, yaitu mengetahui kasih Kristus yang melampaui pengetahuan, supaya kamu dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Kemudian bagian kedua, praktikal. Perpaduan mulai pemberian, kemudian mengubah gaya hidup kita. Kemudian yang ketiga, mempraktikkan agama Kristen di rumah. Dan yang terakhir, bagian praktikal itu perisai orang Kristen. Kalau kita baca dalam pasal yang ke-6, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tajuk yang keempat, yaitu orang Efesus pada zamannya. Yang menjadi pertanyaan, apa kandungan surat Paulus kepada jemaat di Efesus itu? Kemudian bagaimanakah Paulus mengumumkan tema pada suratnya? Efesus 1. Efesus 3:13 mengatakan, sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati, melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Saudara, beberapa tahun selepas mengucapkan selamat tinggal kepada penatua Efesus, Paulus dipenjarakan di sebuah rumah sewa di Roma. Kisah 20 ayat 17, ayat 36 hingga 38, dan pasal 28 ayat 30. Dia pikir keadaan itu boleh mengecilkan hati orang Efesus. Oleh itu, dia menulis surat dalam gaya sastra yang tinggi, ditulis dengan indah dan dengan pengulangan yang difikirkan dengan baik, yang menjiwai pendengar, pembacanya dengan kebenaran rohani. Dia juga memasukkan 4 metafora untuk menjelaskan tujuan gereja dengan lebih baik. Anda lihat di skrin saudara, gereja itu sebagai sebuah atau sebagai tubuh. Kemudian gereja itu sebagai bait atau bangunan. Kemudian gereja itu sebagai istri. Dan gereja itu sebagai pasukan tentara. Tajuk yang kelima terakhir, Efesus, surat yang berbicara mengenai Kristus. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Paulus menyatakan Yesus di dalam buku Efesus? Efesus 2 ayat 5 mengatakan, sehingga sementara kita mati secara rohani kena pelanggaran kita, Dia, yaitu Tuhan, menghidupkan kita semula bersama-sama Kristus. Kamu sudah diselamatkan oleh rahmat Allah. Bagaimanakah message dalam Efesus boleh diringkaskan? Dari penjara, Paulus mengemukakan satu misi atau visi tentang rencana Tuhan yang berpusatkan pada Kristus untuk kegenapan masa dan peranan gereja di dalamnya. Kemudian Tuhan telah bertindak di dalam Kristus untuk memulahkan rencananya. Untuk apa? Menyatukan segala sesuatu di bawah Kristus sebagai kepala, baik yang di sorga maupun yang di bumi.
Dan dia melakukan dengan mencipta gereja sebagai satu entiti yang terdiri daripada satu umat manusia baru bagi kedua-dua orang Yahudi dan bukan Yahudi. Dan yang terakhir, umat percaya dipanggil untuk bertindak selaras dengan rencana ilahi ini, memberi isyarat kepada kuasa jahat bahwa tujuan akhir Tuhan sedang dilaksanakan. Efesus 3 ayat 10. Subjek utama surat itu nyata jelas. Paulus menyebut Yesus sebanyak 49 kali dalam pelbagai cara. Semana Yesus, Kristus, Yesus Kristus. Yesus menyelamatkan kita, menjadikan kita serupa dengan Dia, ya, Dia untuk berbuat baik, menyatukan orang Yahudi dan bukan Yahudi, memastikan kita dapat sampai kepada Bapa, hidup dalam hati kita, memberi kita kurnia rohani, membantu kita untuk bertumbuh, adalah contoh kasih kita, dan adalah Tuhan yang kita layani. Paulus mahu menghidupkan semula komitmen rohani orang Efesus. Dia mengingatkan mereka bahwa mereka adalah sebahagian daripada gereja yang merupakan teras rancangan Tuhan untuk menyatukan segala-galanya di dalam Kristus. Pena Inspirasi menjelaskan, message di dalam surat Paulus yang ditulis dengan kuasa yang bukan dari manusia tetapi dari Tuhan, mengandungi pelajaran yang harus dipelajari oleh semua orang dan yang mungkin membawa faedah yang sering diulang. Di dalamnya digariskan kesalehan yang praktikal. Prinsip-prinsip ditetapkan yang harus diikuti di dalam setiap gereja dan jalan yang membawa kepada kehidupan kekal menjadi jelas. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan surat Paulus kepada jemaat Efesus memaparkan keseimbangan yang indah antara akal budi, emosi, perasaan, pemikiran teologi, dan kehidupan praktikal. Buku Efesus menceritakan Yesus yang menang menjadi pengharapan terakhir manusia. Jadi saudara, sekian saja pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita memahami pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kami sekali lagi diingatkan melalui pelajaran sekolah sahabat pada minggu ini untuk terus bersandar sepenuhnya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.